Komando Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili Kepala Seksi Kesejarahan Bapak Dr. Andes I. Gede Adi Atmaja. Yang saya hormati Panewu Kapanewon Seigan Bapak Samino SIP MEC Dev, beserta jajaran Forkompim Kapanewon Seigan, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan Bapak Kepala KUA. Yang saya hormati para narasumber, dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Bapak Julianto Ibrahim, MHum, juga narasumber dari Kelurahan Margodadi, Bapak Beni Sujendro dan Bapak Sukaryanto. Yang saya hormati Lurah Sekapanewon Seigan. Yang saya hormati Lurah beserta Pamong Kelurahan Margodadi, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Yang saya hormati Ketua-Ketua Lembaga Kelurahan Margodadi. Yang saya hormati Ketua-Ketua Lembaga Padukuhan Peti. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya, Anis Salihah, mengantarkan jalannya acara Roadshow Kesejarahan hari Jumat tanggal 8 November 2024. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar jalannya acara selalu dalam lindungannya. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon hadirin berdiri. Rangkaian acara selanjutnya, ucapan selamat datang dari Lurah Kelurahan Margodadi kepada Bapak Jalmo Susilo Diprajo, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan DIY atau yang malam hari ini diwakili beliau Bapak Kepala Bidang PPSBSP. Yang saya hormati narasumber dari Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati Bapak Panewu Kapanewon Seigan. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil,
Kapanewon Seikan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kapanewon Seikan beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Lurah se-Kapanewon Seikan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Pamong, Dukuh dan staf Kelurahan Margodadi. Yang saya hormati Bapak Ibu yang lenggah di kelembagaan Kelurahan Margodadi. Yang saya hormati grup Ketoprak Dadi Manunggal beserta doyo parogonya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan di halaman rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami atas nama pemerintah Kelurahan Margodadi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dan terima kasih atas kehadirannya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DIY lewat Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada malam hari ini telah membantu kegiatan untuk pagelaran Ketoprak Dadi Manunggal dengan cerita seperti yang dicantum di banner. Margodadi alhamdulillah dipercaya oleh Dinas Kebudayaan DIY menampilkan cerita sejarah yang diambil dari lokal Margodadi. Mudah-mudahan pentas ini nanti menambah motivasi pegiat-pegiat seni di Margodadi, khususnya generasi muda dan generasi selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali pemerintah Kelurahan Margodadi dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menyaksikan Ketoprak Dadi Manunggal sampai selesai. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin saya menyampaikan banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Kita akhiri bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, ucapan selamat datang dari Lurah Kelurahan Margodadi yang telah disampaikan oleh Bapak Jalmo Susilo Diprojo. Acara berikutnya sambutan dari Panewu Kapanewon Seikan kepada Bapak Samino SIP MEC Dev, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bahagia untuk kita sekalian. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Undo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang dalam kesempatan hari ini berkenan diwakili oleh Kepala Bidang PPSBSE Bapak Budi Husodo beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati narasumber Bapak Julianto Ibrahim M.Hum dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Bapak Beni Sujindro dan Bapak Sukaryanto. Yang saya hormati jajaran Forkopim Kabupaten Siligan, yang saya hormati Bapak-Bapak Lurah se-Kabupaten Siligan, utamanya Bapak Lurah Margodadi beserta seluruh jajaran Pamong, Bapak Ibu Ketua Lembaga Kelurahan, pendamping, Bapak dan Ibu Pengrawit Soho Warang Doronimpun dan seluruh parogo Ketoprak Dadi Manunggal, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama sekali mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim di tempat ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Salawat bertangaikan salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Ibu, Bapak yang saya hormati, saya pribadi juga atas nama pemerintah Kabupaten Siligan hingga pun pemerintah Kabupaten Sleman mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada Pemda DIY melalui Kundo Kabudayaan sudah memberikan atensi kegiatan, juga tentunya pembiayaan, sehingga kegiatan pementasan ketoprak bernuansa menggali sejarah lokalitas khususnya di Siligan, wabil khusus lagi di Kelurahan Margodadi, alhamdulillah dapat terlaksana dengan insya Allah nanti dengan baik. Dan ini menjadi suatu anugerah tersendiri bagi kami di Siligan dan Margodadi tentunya, sehingga selama ini anak cucu yang sekarang ada, bahkan bapak ibu yang sudah sepuh cukup umur gitu ya, itu kita tinggal menikmati aliran Selangan Mataram sebagai sumber penghidupan untuk baik pengairan maupun untuk keperluan yang lain. Tapi belum tentu tahu asal muasal sejarahnya dibangunnya Selangan Mataram itu, sehingga pada malam hari ini nanti akan dikupas tuntas melalui sarasehan yang harapannya juga bisa memberikan informasi pengetahuan kepada masyarakat di Siligan dan sekitarnya. Matur nuwun juga kami aturkan pada Pak Lurah Margodadi yang sudah mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini dengan sangat baik, memberikan fasilitasi terselenggaranya sarasehan dan pementasan menikah. Dan perlu kami aturkan kepada Pak Kabid dan juga Bapak dari UGM bahwa saya kira memang pas kiranya yang ditunjuk pertama kali untuk pementasan menikah di Siligan adalah Kelurahan Margodadi, karena Margodadi menjadi satu-satunya kelurahan yang sudah berstatus sebagai kelurahan mandiri budaya. Pada saatnya nanti juga akan dilaksanakan sarasehan, tentunya sekali lagi bahwa sarasehan itu akan memberikan pencerahan kepada kita, akan memberikan menambah wawasan kepada kita semua. Kalau ada pementasan ketoprak seperti ini, Nyun Sewu, saya jadi ingat tahun 70-an, 80-an ke 70-an dan sampai awal 90-an. Begitu ada gamelan ditabung atau menikah, ketoprak sudah sekiwa tangan panggung kebak, tapi juga yang di ujung sana sore kering ada pelik-pelik dian seperti itu juga kebak. Itu iya. Jadi kalau dulu nuansanya begitu ada ketoprak itu ya Nyun depan belakang kanan kiri panggung kebak, UMKM-nya juga kebak, tapi sing sorpreng dan pelik-pelik cilik itu juga kebak. Itu dulu kan. Jadi begitu ada temannya Pak Kapolsek datang itu ya lari itu yang langgar. Itu kan jadi nuansa yang barangkali bagi yang usia saya kepala 5, kepala 6 gitu, itu kan merindukan nuansa-nuansa seperti itu. Tapi kalau sekarang karena sudah menjadi larangannya negara,
Buatan nonton nggih Pak Kapolsek nggih. Jadi enggak ada. Sing nonton mesti buka dhewe nggih. Malam hari ini juga nanti akan dilakukan pementasan ketoprak sampai dengan Enjang nih Bapak Ibu, demikian Enjang nih. Jadi menjadi hiburan kepada bagi kita semua yang selama ini karena pergeseran zaman gitu nih, pementasan ketoprak sudah sangat jarang untuk dilakukan pementasan karena sudah bergeser beralih dengan adanya TV yang semakin banyak varian tontonannya, adanya HP, sehingga ini menjadi satu momentum saya kira pementasan ketoprak yang dilakukan di Margodadi di Padukuhan Kencing Niko, momentum kita untuk memperkenalkan juga kepada adik-adik generasi muda agar mengenal apa itu sandiwara ketoprak. Terlebih ini ada muatan sejarahnya berkait dengan pembangunan Selokan Mataram. Dan juga dalam kesempatan yang baik ini kami nyuwun kepada Dinas Kebudayaan melalui Pak Kabid, ini mudah-mudahan tidak yang pertama dan yang terakhir Pak Kabid, karena kami di Segan punya 5 margo, hari ini Margodadi harapannya nanti bisa bergulir ke margo yang lain, karena semua margo juga punya potensi. Margo kantor itu juga punya potensi sejarah berkait dengan berdirinya Segan, kemudian margo yang lain juga punya. Dan malam hari ini luar biasa, di Segan ada 2 penewu dan 8 lurah. Ada 2 penewu dan 8 lurah, tambah lurah Kandangan, lurah Kadipiro, kali lurah Gete. Jadi lurahnya khusus malam hari di Segan ada 8. Kalau biasanya itu hanya 5. Jadi saya kira malam hari ini akan menjadi luar biasa ramai ini karena apa namanya punggung, dan ada Mbak Bini ratunya juga ya Bang. Bini ngeten. Ibu Bapak yang kami hormati, sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang sudah memberikan alokasi dan atensi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pada malam hari ini. Kepada seluruh masyarakat, pengembangan seni budaya khususnya ketoprak, selamat menikmati gelaran ketoprak nantinya, dan secara antusias mari kita ikuti nanti secara sehat yang akan juga disampaikan oleh narasumber. Barangkali itu sedikit yang dapat kami aturkan. Matur wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi sambutan dari Panewu Kapanewon Segan yang telah disampaikan Bapak Samino SIP, MEC, Dev. Rangkaian acara berikutnya, sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Undo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permusiuman. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Andes Budi Husada disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penewu, apa orang minggir, Segan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, atau yang mewakili Pak Lurah Margodadi, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kalau saya menyampaikan salam budaya, menjadi monggo dijawab dengan lestari budaya dulu. Salam budaya. Pada hari ini merupakan wujud dari program Dinas Kebudayaan ketika kami tahun kemarin kebetulan waktu itu kami menjadi narasumber di Kulon Progo, saya dan Pak Yulianto di apa namanya gerbang Samudra Raksa itu. Nah, ada pertanyaan yang kami sampaikan kepada para peserta secara sehat. Apakah Bapak, Ibu, Mas, Mbak tahu apa yang dimaksud dengan Hari Penegakan Kedaulatan Negara? Dan alhamdulillah 100% tidak tahu. Maka
menjadi kewajiban kami yang kebetulan di tempatnya Pak Gede, seksi sejarah, itu untuk menyampaikan, menyosialisasikan Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang ditetapkan berdasarkan Kepres nomor 2 tahun 2022 bahwa Hari Penegakan Kedaulatan Negara sebagai salah satu peringatan di mana peristiwa 1 Maret 1949 merupakan peristiwa yang ternyata menunjukkan kepada bangsa lain di seluruh dunia bahwa Indonesia masih ada. Melalui kegiatan tersebut, maka kami berupaya menyosialisasikan kepada masyarakat, tapi dalam bentuk berbeda. Jadi, kalau kami, saya, Pak Yulianto, Pak Gede, ngobrol di sini di depan Bapak Ibu semua bersama narasumber yang lain, saya yakin bahwa setelah lepas dari tempat ini, Bapak Ibu lupa apa itu Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Maka kami mencoba membuat format baru, mengundang Desa Mandiri Budaya untuk mencoba membuat sosialisasi dengan gaya masing-masing potensi yang ada. Dan kebetulan di Margodadi ini potensinya adalah ketoprak, maka melalui ketoprak kita berusaha menyosialisasikan peristiwa-peristiwa sejarah yang ada. Tidak hanya Hari Penegakan Kedaulatan Negara, tapi juga hari keistimewaan yang diperingati setiap tanggal 30 Agustus dan juga Jogja Kembali. Namun demikian, setiap komunitas kelompok masyarakat kami berikan kebebasan untuk mengekspresikan, tapi yang utama misi yang ada di pertunjukan nanti bisa diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa oh ternyata ini toh ceritanya, termasuk nanti berkaitan dengan materi yang disajikan oleh teman-teman komunitas ketoprak pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini pula kami mohon dukungan Bapak Ibu, terutama tadi Pak Penewu. Insya Allah Pak, kami mencoba menjadikan kegiatan ini sebagai program unggulan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga nanti Kabupaten Segan tidak hanya desa ini saja, tapi desa-desa lain baik di Segan, Sleman maupun seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Dan pada kesempatan kami ini kami menyampaikan selamat menikmati secara sehat uraian-uraian yang akan dibawakan oleh para narasumber. Ada Pak Ahmad Yulianto, ada Pak Benny Sujendro, dan Pak Karyanto. Nah, harapannya nanti dari diskusi beliau-beliau kita dapat mengetahui tentang apa materi yang akan disajikan. Dan kepada teman-teman nanti komunitas ketoprak yang ada di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah bisa menerjemahkan harapan-harapan kami terhadap kesejarahan dalam bentuk kearifan lokal persembahan dari ketoprak Selokan Mataram pada malam hari ini. Saya kira demikian, selamat menikmati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Demikian tadi
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Undo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disampaikan Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permusiuman yang telah disampaikan Bapak Dr. Andes Budi Husada. Acara berikutnya, Sara Sehat, yang akan dipandu oleh Bapak Ibnu Sutopo SP. Kepada Bapak Ibnu Sutopo SP, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berjumpa di panggung ini. Salam budaya. Kurang kompak. Salam budaya. Matur nuwun, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk melengkapi kegiatan di malam hari ini dengan kegiatan roadshow sejarahan Slokan Mataram, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, khususnya anak cucu di Margodadi ini sudah banyak yang tahu bahwa Slokan Mataram ini membelah wilayah Margodadi, dan tahu bahwa setiap minggu kedua mesti dimatikan, dan ini sering membuat gelisah para petani dan petani perikanan. Dan banyak yang tahu bahwa Slokan Mataram ini sumbernya dari Bligo dan berakhir di Kalasan, kurang lebih panjangnya sekitar 38 km. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan jelas Bapak Ibu sekalian khususnya warga Seyegan sudah banyak yang tahu Slokan Mataram merupakan sumber penghidupan dari warga masyarakat yang ada di wilayah Seyegan atau Kabupaten Sleman pada umumnya. Namun siapa tahu bahwa Bapak Ibu sekalian belum banyak yang preso bahwa sejarah atau terbentuknya Slokan Mataram yang betul-betul membawa nikmat pada kita semua. Nah, untuk mengetahui banyak hal ini, maka dalam kesempatan ini biar Bapak Ibu sekalian lebih preso seperti apa sih sebenarnya kejadian atau terbentuknya Slokan Mataram. Walaupun sudah banyak diceritakan dari para mbah kita, karena yang hadir ini Bapak sekalian yang rawuh pada kesempatan ini kebanyakan anak cucu dari para pelaku kegiatan pembentukan Slokan Mataram. Nah, untuk itu pada malam hari ini akan kami hadirkan narasumber yang nanti sekiranya bisa membeberkan dan Bapak sekalian biar lebih mantap. Oh, seperti ini kejadian Slokan Mataram. Maka akan kami undang pada malam hari ini di panggung ini. Yang pertama, Bapak Julianto Ibrahim, M.Hum, dosen sejarah Fakultas Kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tepuk tangan Bapak sekalian untuk kehadiran Bapak Ibrahim. Dan tidak ketinggalan, seperti yang kami sampaikan tadi, ini juga ada narasumber dari anak cucu. Walaupun kalau dilihat usia beliau ini masih di bawah usia Slokan Mataram, karena Slokan Mataram itu terbentuk menurut sejarah tahun 1942. Tapi tidak ada ilmunya bahwa nanti narasumber yang akan kami hadirkan nanti bisa bercerita menurut sumber-sumber yang pernah didapat dari para sesepuh. Untuk ini kami panggil Bapak Beni Sujendro, Lenang Pribadi. Ini mantan carik Margodadi.
karena sudah pensiun. Selamat malam Bapak Benny. Dan narasumber kita yang terakhir, ini lebih muda lagi, tapi tidak ada salahnya kalau ditanyakan mungkin Bapak sekalian ada yang batin umur sokan karena narasumber kok kelah tua sokane. Tapi beliau sebagai penggali mengenai kejadian Sultan Mataram dalam mengungkap kebijaksanaan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan kemakmuran Yogyakarta, akan kami panggil atau kami hadirkan Bapak Sukaryanto. Kami persilakan Bapak Sukaryanto. Beliau saat ini menjabat sebagai Dukuh Padukuhan Terwilen. Lengkap sudah narasumber kita yang akan istilahnya membeberkan kejadian Sultan Mataram, dan sebagai narasumber utama pada malam hari ini dan waktu yang pertama kali akan kami aturkan kepada Bapak Julianto Ibrahim untuk bisa menyampaikan atau membeberkan terjadi Sultan Mataram. Dan perlu diketahui karena nanti untuk melengkapi sejarah Sultan Mataram ini akan kami pentaskan, maka Saresian akan kami beri waktu 60 menit. Untuk ini yang pertama, nanti 60 menit kita bagi 3 narasumber. Untuk ini kami persilakan Bapak Julianto Ibrahim untuk menyampaikan paparan pada malam hari ini. Dipersilakan. Ya. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali rasanya bisa diundang, bisa hadir di sini karena rasanya kayak ikut pentas ketoprak ya, disaksikan oleh Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Julianto Ibrahim, SSMHum. SS itu sarjana saru, jadi MHum Master Humanura, Waniora maksudnya, ya Wani ya, duduk di sini. Oke, kita akan sedikit membahas mengenai Selokan Mataram. Sebuah sungai, sebuah selokan yang panjang yang melintas di beberapa pedukuhan desa. Kalau sungai di Jogja itu kan biasanya dari utara ke selatan, ya karena biasanya dari Gunung Merapi kemudian menuju laut selatan. Tetapi ini kok sungainya malang, melintang, ya dari barat ke timur. Tadi sudah dijelaskan dari Lugo, Kali Progo ke Kali Opak di Kalasan, di Randu Gunting, Kalasan. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan pendudukan Jepang. Jepang itu sebuah negara yang kemudian ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Ya, Jepang pada saat itu menjadi musuh dari Sekutu. Maka pada tanggal 7 Desember 1941 dalam upayanya Jepang menyerang Sekutu, itu kemudian mengebom pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, ya, di Pearl Harbor, ya, di Hawaii. Itu dibom dan itu mengakibatkan kurang lebih 3.000 pasukan Amerika meninggal akibat peristiwa itu. Nah, dengan segera Jepang itu kemudian meneruskan aksi invasinya. Nah, daerah yang diinvasi atau dikuasai oleh Jepang itu adalah daerah selatan. Awalnya sebelumnya itu rencananya itu ke utara, ya, ke utara, ya, ke wilayah-wilayah utara, ke Soviet dan lain-lain.
tetapi gagal, maka kemudian dia ke arah selatan, yaitu ke arah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tujuan Jepang apa? Tujuan Jepang itu untuk mencari sumber daya alam. Karena Jepang itu berpendapat bahwa mengapa Jerman kalah dengan sekutu, itu alasannya adalah karena Jerman tidak punya sumber daya alam. Sementara Indonesia itu melimpah sumber daya alam. Maka Jepang itu sangat bernafsu untuk menguasai Indonesia dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya atau perang melawan sekutu tadi. Maka kemudian pada tanggal 10 Januari Jepang itu sudah masuk ke Tarakan, Kalimantan Timur. Di Tarakan itu dikuasai karena di sana banyak minyak. Baru kemudian di bulan Februari itu mulai menguasai di Sumatera, dan kemudian di Kalimantan dan Sulawesi itu di bulan Februari. Mulai masuk ke Jawa itu pada tanggal 1 Maret. Ini bukan 1 Maret kemerdekaan kedaulatan, bukan, tetapi tanggal masuknya Jepang ke Jawa itu di 3 tempat sekaligus, yaitu di Banten, Teluk Banten, di Eretan-Wetan itu di Indramayu, dan juga yang ketiga di Kragan, di Kragan. Nah, yang di Kragan ini kemudian masuk sampai pada tanggal 5 Maret itu sudah menguasai Solo. Itu di bawah komandan saya agak lupa, Funabiki, di bawah komandan Funabiki. Itu tanggal 5. Pada tanggal yang sama itu dari timur itu kemudian menuju Jogja, ya, melalui Tugu kemudian menguasai Jogja. Itu tanggal 5. Itu 5 Maret itu Solo Jogja sudah dikuasai. Nah, sementara pasukan yang ada di Eretan-Wetan itu kemudian menguasai masuk Subang, dan Subang pasukan Jepang itu sudah mau ngebom atau mau menyerang Bandung. Kenapa Bandung? Karena saat itu Bandung menjadi pusat pertahanannya Belanda. Mengapa tidak Batavia? Karena Belanda itu sudah takut dulu dengan Jepang, maka dia mundur ke Bandung. Nah, karena Bandung sudah mau dibombardir, maka Gubernur Jenderal Belanda Carda van Stackhofer waktu itu kemudian menyatakan menyerah di Subang, di lapangan udara Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Itu merupakan saat Indonesia itu dikuasai oleh Jepang. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa tujuan Jepang itu adalah menguasai sumber daya alam, ya, sumber daya manusia juga. Jadi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka kemudian, ya, karena Jepang itu ingin didukung di dalam perang itu, maka Jepang pertama itu tidak merubah struktur pemerintahan. Yogyakarta itu sebuah daerah istimewa. Bapak Ibu jangan berpikiran bahwa Yogyakarta itu istimewa baru saja, atau karena undang-undang tahun 2012 atau apa, bukan. Yogyakarta itu sudah istimewa sejak Adeging Nagari 13 Maret 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Ya, itu Jogja sudah istimewa. Sampai kemudian, maka pada saat itu Yogyakarta disebut dengan daerah Vorstenlanden atau daerah kerajaan. Dan Yogyakarta pada saat itu tidak pernah dijajah Belanda. Karena apa? Karena hubungan dengan Gubernur Jenderal itu dilakukan dengan kontrak. Kontrak itu kan MOU, kesetaraan, kesejajaran. Ya, maka kontraknya namanya lang kontrak atau kontrak pajak, itu untuk Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, sementara untuk Pakualaman dan Mangkunegaran itu namanya Korte Verklaring, kontrak yang lebih kecil. Nah, pada saat Jepang datang, karena tidak ingin merubah struktur pemerintahan yang ada, maka kemudian Yogyakarta waktu itu benar diberi sebutan Kochi. Kochi itu dalam bahasa Jepang artinya juga daerah istimewa. Jadi Yogyakarta itu sejak sebelum Indonesia merdeka itu sudah menjadi daerah istimewa.
dan menjadi daerah istimewa. Ini itu apa? Karena apa? Mengapa Jepang seperti itu? Karena Jepang tidak ingin ada gejolak di Indonesia, tidak ingin ada gejolak di Jawa, tidak ingin ada gejolak di Yogyakarta. Karena apa? Karena tadi tujuan Jepang itu kan perang dengan sekutu. Dia menguasai Indonesia tujuannya untuk mencari sumber daya alam. Maka untuk dalam mencari sumber daya alam itu, maka Jepang itu mengumpulkan bahan-bahan makanan yang ada di Indonesia. Padi, gaplek, jagung, dan lain-lain itu dikumpulkan. Cara mengumpulkannya bagaimana? Dulu itu kan baru ada desa-desa. Kalau Margodadi itu masih ada desa Pete, Demangan, dan lain-lain. Karena kan baru terbentuk desa Kelurahan Margodadi itu kan tahun 46. Berdasarkan maklumat Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu nomor 14. Itu tanggal 11 April 46. Maklumat nomor 14 dan maklumat nomor 15. Itu baru terbentuknya Kelurahan Margodadi. Ya, baru kemudian terpilih September 46 dan disahkan itu berdasarkan maklumat nomor 5 tahun 48. Ini. Nah, waktu itu desa-desa itu kan sangat luas. Bagaimana cara mengumpulkan bahan makanan? Maka dibentuk kemudian yang disebut dengan Tonari Gumi. Bapak Ibu kalau mau tahu semua, Tonari Gumi itu sekarang menjadi RT. Jadi RT itu bentukan Jepang dulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memobilisasi pengumpulan bahan-bahan makanan tadi. Loh, kenapa kok tidak bisa? Kenapa? Karena kalau desa itu kan belum tentu satu desa itu saling kenal. Tetapi kalau satu RT pasti kenal. Mobilisasinya mudah. Maka dikumpulkan bahan makanan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, RT tadi digunakan juga untuk mengumpulkan tenaga manusia yang disebut dengan romusa. Romusa tadi dikumpul direkrut dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian jadi kepintaran Sultan. Di mana-mana itu dikumpulkan romusa, tenaga kerja yang nanti kerja paksa. Pada awal-awal romusa itu masih Yogyakarta itu masih direkrut. Maka kemudian waktu itu membangun gua Jepang yang ada di Kaluran, Undong, dan Berbang. Ada 3 gua Jepang. Itu juga dilakukan dengan romusa. Nah, tetapi waktu itu Sultan melihat bahwa romusa ini rupanya tidak manusiawi. Romusa ini mereka disuruh kerja paksa tetapi tidak dibayar. Mereka disuruh kerja paksa dan lain-lain. Maka untuk mengantisipasi itu, Sultan kemudian meminta kepada pemerintah Jepang pada saat itu agar rakyat Yogyakarta tidak dijadikan romusa, tetapi mereka diminta untuk bekerja membuat selokan atau kanal. Ya, mengapa Sultan ingin membuat selokan? Karena begini, Yogyakarta pada saat itu relatif tidak subur. Jadi di dalam pengumpulan padi dan lain-lain, jumlah padi yang dikumpulkan dari Jogja itu tidak banyak, kalah dengan daerah lain. Ya, dan mulai pengumpulan padi dan lain-lain itu mulai Agustus tahun 42. Jadi mulai perintah untuk mengumpulkan padi itu Agustus 42. Ya, itu mulai dikumpulkan. Nah, Sultan kemudian mengatakan bahwa ini daerah Jogja ini pengairannya tidak baik. Maka agar rakyat Jogja ini tanahnya subur, maka baru dibangun selokan atau waktu itu kanal untuk pengairan Jogja. Nah, Sultan juga mengatakan kalau tanah Jogja itu nanti subur, maka nanti padi yang dikumpulkan kepada pemerintah Jepang itu nanti akan banyak. Ini, jadi awalnya seperti itu. Nanti akan dikumpulkan banyak. Nah,
Jepang kemudian karena merasa punya kepentingan, oh iya, karena daripada yang dikumpulkan dari Jogja tidak banyak, maka perlu dibuat selokan atau dibuat saluran air agar hasil padi yang nanti dikumpulkan atau hasil bahan makanan apapun, nanti jagung, gaplek dan lain-lain yang dikumpulkan kepada Jepang itu bisa banyak. Nah, padi-padi tadi kenapa dikumpulkan? Itu digunakan untuk makan serdadu-serdadu Jepang. Jadi serdadu Jepang itu bahan makanan dari Indonesia itu dikumpul, dikirim ke Jepang. Itulah mengapa pada saat Jepang itu banyak yang kelaparan. Kenapa? Karena padi-padi itu harus dikumpulkan kepada Jepang. Banyak yang sakit HO mungkin apa gitu ya, kelaparan, musuh lapar ya, dan lain-lain. Karena seperti itu, termasuk baju saja tidak punya, pakainya karung bumi, ya. Terus ada tulisannya lagi dipakai celana itu 5 kilo gitu, segitiga biru sekarang kan gitu. Nah, dulu seperti itu, maka banyak yang katanya itu makan bonggol pisang dan makan bonggol sente. Padahal kalau sente dimakan kan biasanya kalau nggak bisa kan gatel gitu. Tapi pada waktu dimakan, itu terpaksa. Karena itu harus dikumpulkan. Nah, maka kemudian dibuatlah selokan. Pak moderator, sebatas catatan saya, selokan itu mungkin dibangun tahun 43. Mungkin ya, karena masih dalam penelitian itu dibangun 43, mungkin tahun 43 atau mungkin 42, tapi kalau 42 itu akhir ya, akhir. Nah, itu Sultan juga terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo. Ada yang mengatakan dari ramalan Joyoboyo, tapi maaf kalau ramalan Joyoboyo itu kan jauh ya. Di sini kan dulu masih hutan Paguyuban, ya, ada umbul pacetokan dan lain-lain, itu ada di sini tuh dulu masih hutan. Menurut saya itu mungkin Sunan Kalijogo. Dan siapa yang bisa menghubungkan Kali Opak dengan Kali Progo atau Kali Progo dengan Opak, maka daerah situ akan makmur. Maka Sultan kemudian atas apa yang disampaikan oleh ramalan Sunan Kalijogo tadi, maka itu kesempatan layak untuk membangun itu. Nah, selokan tadi itu sebenarnya awalnya itu tidak ini sebenarnya sudah ada parit-parit. Jadi sebenarnya sudah ada parit. Itu dibangun tahun 1588. Itu sudah ada parit-parit. Itu diduga parit-parit pertahanan. Itulah yang kemudian diteruskan untuk dibuat selokan. Ya. Nah, selokan ini itu Jepang memberi namanya Kanal Yoshihiro. Kanal Yoshihiro, ya. Yoshihiro ini seorang pahlawan Jepang. Dia punya 3.000 pasukan yang dia seorang tokoh samurai ya. Itu untuk diberi nama kanal itu. Panjangnya tadi sudah disebutkan kurang lebih 30,8 km, ada yang mengatakan 38 km, yang melintang dari barat ke timur. Maka karena melintang dari barat ke timur, maka kemudian banyak yang menyebutnya Kali Malang. Jadi dulu itu namanya bukan Selokan Mataram, awalnya namanya Kali Malang. Mengapa disebut Kali Malang? Karena dia melintang. Kalau sungai-sungai di Jogja itu kan seharusnya dari utara ke selatan, ini kok dari barat ke timur. Dari hulunya di barat, di di Bigo tadi, luar masuk Magelang, kemudian sampai ke Randu Gunting di Kalasan, di Kali Opak. Ya, ini Selokan Mataram. Ya, jadi itu dibangun dalam oleh tenaga-tenaga yang awalnya itu untuk tenaga Romusa. Dan ternyata Sultan inilah yang bijaksana dan lain-lain, di mana daerah-daerah lain itu Romusa itu harus dibawa ke daerah mana-mana. Ada yang dibawa ke Burma itu 90% meninggal, dikirim 1.900 meninggal. Ya, tetapi Jogja, masyarakat Jogja, alhamdulillah ada Sultan ke-9
sekitar tahun 9 rakyatnya tidak pergi kemana-mana, hanya membangun selokan, membangun parit, dan itu tidak ada. Dan akhirnya selokan itu juga membawa ke keuntungan, membawa ke kemakmuran bagi masyarakat Yogyakarta. Itu yang disampaikan, tapi saya ada sedikit tambahan Pak Moderator. Jadi begini, ini untuk tambahan. Jadi selain selokan Mataram, tadi saya sudah cerita ke Pak Lurah, sebenarnya di Margodadi itu pernah ada peristiwa perjuangan. Ya, itu kurang lebih terjadi pada tanggal, kalau tidak salah, 25 April 1949, atau kalau tidak tanggal 30 Mei 1949. Itu terjadi pada Senen Pon. Ya. Jadi gini, dulu di daerah Margodadi itu dulu tempat berkumpulnya pasukan dari TP, tentara pelajar. Karena ini catatan baru saya nemu, jadi TP-nya itu dipimpin Gunarso dan Gunadi. Nah, kemudian tetapi Gunarso dan Gunadi itu singgahnya itu di rumah Jo Sentono dan Mulyo Sukarji. Itu namanya sama ya? Ya, catatan saya mohon maaf, berarti terima kasih. Itu tinggalnya di mana Pak? Di Beran. Ya, itu tinggalnya di sana, itu pusatnya di sana. Ya, dan satu lagi itu pasukan polisi dipimpin oleh Tut Darsono. Nah, kemudian TP ini, pasukan TP ini datang ke Margodadi. Ini kemudian membentuk apa yang disebut dengan pager desa. Jadi pager desa itu untuk membawa keamanan desa. Nah, salah satu daerah yang pada saat itu nanti akan terjadi membentuk pager desa daerah itu daerah Karangberan. Karangberan pada waktu itu di bawah pager desanya itu di bawah kepala dukunya, yaitu Bapak Genyo Paramiro. Betul ya? Bapak Genyo Paramiro, dan komando distrik militernya itu di bawah langsung dari Seyegan, di bawah Letnan Suparno. Ranggen. Nggak tahu. Ya kalau sekarang ya sudah, mohon maaf, sudah meninggal. Nah, setelah peristiwa 1 Maret tadi Pak Idin menyebutkan penegakan kedaulatan 1 Maret, Belanda itu banyak mengejar-kejar tentara, jadi nyari-nyari tentara sampai ke Sleman dan lain. Nah, pada hari Senin Pon, kalau nggak tanggal 25 April atau 30 Mei tadi, itu ada pasukan pejuang dari desa Sumbersari, Kecamatan Moyudan. Sumbersari, Kecamatan Moyudan itu mau nyegat patroli Belanda yang waktu itu ada di Cebongan. Dia dari Cebongan, kemudian dia patroli. Nah, pas di patroli itu mau dicegat oleh pasukan dari pejuang-pejuang dari Sumbersari. Tetapi karena pasukan Belanda waktu itu sangat kuat, maka pasukan dari Sumbersari tadi kalah. Dia lari. Nah, ternyata larinya itu ke Karangberan. Dia masuk ke Dukuh Karangberan dan kemudian singgah dan istirahat di rumahnya Pak Genyo Paramiro tadi. Nah, beberapa saat karena sudah dirasa aman, maka kemudian pejuang dari Sumbersari tadi keluar dari desa Karangberan lewat sawah. Nah, tapi pada saat dia baru lewat di sawah, ternyata kemudian ada pesawat capung Belanda, pesawat Cureng, pesawat Cureng Belanda itu yang kemudian baru lewat. Nah, awalnya lewat itu nggak menembak, karena mungkin dipikir apakah dia orang tapi ternyata ada salah satu pejuang yang nembakin pesawat itu. Nah, karena merasa ditembaki, pesawat itu balik, kemudian ganti nembaki. Nah, karena itu di tengah sawah kan terbuka, maka lari masuk ke Dukuh Karangberan lagi. Nah, sampai kemudian Karangberan itu ditembaki sama pasukan Cureng dari Belanda tadi, menyebabkan kemudian pager desa termasuk Pak Genyo, kemudian Pak Sipon Joyowasio,
Wasito ya, dan Pak Priyomintarjo ini kemudian meminta penduduk untuk bersembunyi di parit-parit. Itu di parit-parit, tetapi tetap kemudian ada 2 orang yang meninggal, yaitu Pak Sopawiro dan anaknya Pak Genep, Mas Genep. Itu di Karang ya? Ya, jadi di Karang, namanya Karangberan itu ya? Ya, itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya, mudah-mudahan mungkin bisa diekspor kembali untuk bisa menjadi perjuangan rakyat Margodadi melawan Belanda. Itu aja disampaikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Julianto Ibrahim tadi sudah menjelaskan terjadinya Sultan Mataram berdasarkan catatan sejarah dia. Nah, sekarang yang akan menyampaikan ini menurut versi dari sisa-sisa pejuang yang dari Karangberan yang masih hidup. Karena yang disebutkan Pak Julianto tadi sudah situ semua. Nah, untuk ini kami persilahkan Pak Beni untuk menyampaikan terpenuhi Sultan Mataram berdasarkan versi apa yang didapat dari Pak Beni Sucendro, ini penduduk beran Pak Karangberan. Monggo kami persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hadir yang kami hormati. Tentunya sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Julianto. Namun sebelum kami juga ikut menyampaikan masalah Sultan Mataram, perlu kami menambah sedikit Pak, mungkin yang paling akhir tadi masalah TPI berat. Ini dari tayang saya juga. Pada waktu itu habis duhur itu, habis istilahnya makan siang, yang biasanya tentang makan siang, kemudian sampai di timur Beran itu jalan. Itu ada yang iseng-iseng itu Pak, ada capung, akhirnya kembali ke posnya di laporan di Cebungan waktu itu. Nah, dari sanalah kemudian di mortir ditembak itu. Tapi karena ada gunung gedang, kalau enggak yang di Beran tidak akan kena itu, karena kalau lewat sampingnya itu karang yang kena. Akhirnya yang disampaikan tadi di dekat Dapuran Pring dia kena kanon meninggal. Maka di Gunung Beran itu ada di Patuk namanya ada tugu. Itu menurut sejarah itu untuk pengintaian dari Cebungan. Masih ada di sana tugu. Beran untuk pari itu di atas bukit itu ada. Jadi untuk pengintaian dari Belanda dari Cebungan. Itu sedikit, mohon maaf Pak, kami juga saya sampaikan tambahan untuk itu, dan diwilasihkan diberi monumen lapangan PGB Madolu itu. Nah, itu waktu itu saya mau dibangun di tempat rumah Pak Lurah atau Mbak Lurah di Pangotan, tapi itu udah talent akhirnya itu tambahan Pak, karena saya juga diceritai kalau gitu. Selanjutnya mungkin masalah sejarah Jepang sampai Sultan Mataram dan banyak disampaikan oleh Pak Julianto. Namun tentunya karena Raja Jogja ini tentu punya suatu istilahnya pengalaman yang lebih jauh daripada orang kebanyakan. Mungkin tahu tadi dari apa yang Sunan Kalijogo, tentu beliau tahu bahwa Progo ini nggak akan pernah berhenti mengalirnya sepanjang tahun. Maka disampaikan tadi untuk dikawinkan dengan Kalipa dan dibentuk
Karangpaun, desa Karangpaun luar ini yang hilang. Kemudian dibangunlah dam talun. Jadi kami menyampaikan langsung ada dam talun. Dan di situ bukan dibuat di atas, artinya terbuka seperti selokan yang lain. Kami sempat bertanya pada orang yang memang di sana bahwa sungai setelah dam itu dibuat bentuk lengkung atau telih karena di atasnya ada sungai Bungu. Jadi kalau dibuat terbuka nanti akan berbentuk. Nah, maka dibuat lengkung ke bawah. Jadi di perguruan Ngangan dan Kerajaan itu yang dilintasi di bawah selokan di bawah tanah itu. Dan menurut Pak Lurah itu juga bersertifikat. Di atasnya ini juga ada rumah, ada pohon. Nah, pernah ditanyakan bagaimana suatu saat kami kan ada permasalahan sampai jumlah dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada permasalahan. Tentunya sungai atau kanal awalnya itu menjadi selokan Mataram, banyak pekerja yang sudah disampaikan tadi. Saya hanya sedikit juga menyinggung siapa yang bekerja atau pemuda-pemuda ini, bagaimana cara pemerintahannya. Mungkin kalau zaman sekarang ya lewat ada Pak Dukuh yang paling bawah untuk mengirimkan bergantian di selokan Mataram. Dan kalau yang keluarganya atau bapaknya ini sudah meninggal, maka anak pertama yang laki-laki paling besar ini harus, karena harusan kalau nggak mau katanya sesuk nek kowe ra gelem sawak apa lemahmu tak hilang, bahasanya begitu ceritanya. Kemudian dia bekerja sebagaimana yang lainnya, dan betul anak laki-laki tadi punya C di kelurahan yang saya sampaikan itu di Margo tadi, punya C seumuran dia karena orang tuanya sudah tidak. Nah, permasalahannya setelah semuanya besar Pak, artinya mau pembagian waris, kalau yang tua tadi menyadari dan terima nggak bermasalah. Dan alhamdulillah di Margo tadi sebagian besar tidak bermasalah. Kalau yang tua tadi menyadari bahwa itu hanya C sebagai titipan. Namun ada satu yang memang sulit sekali sampai di bawah meninggal tetap diberikan. Itulah efek dari salah satu. Kemudian juga dengan adanya pelebaran sungai tadi menjadi selokan, ini akan berdampak pada pembelahan tanah atau pekarangan milik perorangan. Mungkin yang tidak jauh di Margo tadi ada yang pendopo atau apa juga kenal Pak itu. Jadi kami mencoba waktu itu ada itu di dokumen itu berapa meter si A si B yang kena selokan ini dan diberi ganti rugi. Namun sayangnya pada hari ini masih kena lagi Pak, kena tol. Itu yang kena selokan kena lagi tol. Nah itu sebenarnya jalur itu yang dulu waktu di Tarakan ada yang di selokan Mataram. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dengan adanya selokan Mataram ini tadi sampaikan moderator juga Bapak menjadi fungsi yang sangat banyak sekali, terutama di untuk pertanian, terutama di wilayah selatan selokan Pak. Karakteristiknya juga akan berbeda nanti yang ada di utara selokan untuk masalah pertanian. Dan sepanjang waktu dan sepanjang tahun di selatan selokan ini akan lebih banyak menanam padi-padi pantur ya, atau airnya tidak pernah surut. Kalau untuk palawija biasanya sulit sekali.
Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya yang diharapkan selanjutnya oleh Beliau HB9 tentunya menjadi kemakmuran bagi warga di wilayah yang terlintasi oleh sungai tadi, umumnya di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya untuk slogan ini tadi sudah disampaikan untuk kematian dan sebagainya, namun yang menjadi kendala pada saat ini yang mungkin masalah perbaikan dari slogan itu sendiri, baik dari penerbit maupun slogan. Sebetulnya di ujung sana itu ada 3 bentuk untuk penerbit dan slogan lebaran, karena yang satunya itu slogan namanya itu sudah dimatikan. Saya kira dari saya cukup sekian saja karena dari bagian asal dan sampai oleh Pak Wianto, dan kami sampaikan beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa permasalahan slogan Mataram insya Allah akan menjadi fenomena daerah istimewa Yogyakarta, menjadi istilahnya barang budaya itu menjadi monumentalnya di daerah istimewa Jakarta, karena lain daripada yang lain melintas menjadi sungai yang dari barat ke timur, dan bahasa spiritualnya gini, karena kalau keraton itu apapun mesti ada bahasa spiritualnya. Wong kamar saja mesti menyatukan bisa jadi Pak. Bahwa tempat tidur itu mesti tiap sore itu dikasih karena kami pernah menyaksikan sendiri. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni yang sudah melengkapi apa yang disampaikan Pak Juliati Ibrahim tadi. Dan seperti yang kami sampaikan di awal bahwa slogan Mataram ini membelah wilayah Margodadi. Jadi versi Pak Beni ini menurut pengetahuan piantun Kidul Slokan, Pak. Kidul Slokan, Selatan Slokan. Ini sekarang versi dari salah satu warga Lor Slokan, Pak, yang kebetulan juga sebagai peserta pengkaji kesejarahan mengenai slogan Mataram. Untuk ini kami monggo Mas Rento untuk menyampaikan apa yang diketahui mengenai kesejarahan slogan Mataram. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, hadirin yang berbahagia, izinkanlah pada malam hari ini saya menyampaikan beberapa informasi yang telah saya cari, karena saat itu sebenarnya saya tidak ingin menjadi narasumber, nggak pantas lah saya muter berhari-hari, saksi hidup sudah tidak mampu untuk menceritakan. Jadi memang banyak saksi hidup yang saya temui, tapi sudah tidak mampu untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1942 sampai 1944 di mana slogan Mataram itu dibangun. Untuk itu dengan terpaksa saya termasuk salah satu di antara bapak-bapak yang ada di sini. Saya duduk di sini untuk menyampaikan apa yang sudah saya peroleh dari para sepuh, termasuk dari tokoh seniman yang pernah saya sowan. Yang pertama yang dapat saya terima itu dari Bapak Walas Miharjo yang ada di yang lenggah di Keragilan. Jadi tempatnya di Keragilan, kalau nggak salah masuk Sidomoyo kemudian. Saya sampai cari informasi di sana.
Bapak Walas Miharjo itu pencipta lagu keroncong yang isinya tentang pembangunan Selokan Mataram, dan itu diakui oleh Kesultanan Ayu Jogarta Diningrat. Rekamannya juga ada dan dia punya seperti hak paten bahwa itu ciptaannya Pak Walas Miharjo. Dari sekian banyak lagu-lagu ciptaannya itu mengisahkan bahwa ketika Indonesia dijajah Jepang, khususnya di daerah Yogyakarta, itu Jepang mengambil sebagian rakyat Jogja untuk dipekerjakan romusa, jadi kerja paksa kepentingan Jepang. Ngersodalen kemudian bergabung bersama tentara Jepang dengan bersedia akan menyiapkan lumbung tadi guna persiapan tentara Jepang di dalam perang Asia Timur Raya. Ngersodalen siap dengan catatan rakyatnya diminta membuat atau diperintah membuat slogan atau Sungai Malang dari barat ke timur, dari Progo sampai Kaliopak, walaupun sudah pernah 1926 itu sudah dimulai yang namanya slogan Van der Wijk itu zaman Belanda. Akhirnya kan disudet ke timur sampai ke Kaliopak atau Sungai Opak. Jadi Ngersodalen bersedia menyiapkan lumbung tadi itu dengan catatan warganya tidak diambil terobosan, tapi membuat slogan Mataram atau yang dulu dikatakan Kalimalang. Harapannya dengan aliran sungai itu Yogyakarta menjadi subur sehingga sanggup untuk menyiapkan lumbung-lumbung baru. Jepang menyetujui, jadi setuju Jepang. Akhirnya warga Jogja aman dari rumusan karena diperkerjakan untuk membuat Kalimalang yang akhirnya disebut slogan Mataram. Ini versi dari masyarakat. Jadi kehebatan Ngersodalen ingin sinuwun kaping 9 itu memang luar biasa. Daerahnya nanti akan subur, rakyatnya aman dari rumusan. Itulah kehebatannya. Akhirnya waktu itu slogan mulai dibangun. Nyudet yang sudah sampai di Balangan itu ada Buk Renteng, itu zaman penjajah Belanda 1926 disudet ke timur. Itulah yang slogan Mataram. Rakyat didahului sendi modal, akhirnya membuat slogan Mataram itu. Tetapi di samping itu perlu saya sampaikan bahwa dari beberapa sesepuh yang pernah cerita sama saya, dijajah Jepang itu sangat lebih sakit, sangat lebih kosong daripada dijajah zaman Belanda. Sampai saat itu disampaikan Bapak narasumber yang ahli sejarah, kalau saya mengatakan memaparkan yang sejarah mesti jauh dari Bapak ini karena Bapak menguasai betul. Kalau saya dari informasi masyarakat. Jadi waktu dijajah Jepang itu makannya sulit, sampai pakaian pun pakai goni. Banyak yang pakai goni. Ada anak 1-2 yang tidak mau pakai goni, katanya tetel bekas payung untuk dijahitkan, dibuat pakaian. Sampai seperti itu. Yang lebih ngeri lagi, itu di pakaian-pakaian itu selalu terselip tumo-tumo atau kutu-kutu ini. Sampai katanya kalau sore godoknya jarang, tahu jarang ini. Jadi air direbus kemudian digunakan untuk itu, untuk apa? Nyiram goni itu agar kutunya mati, ya. Tumonnya ben mati. Tapi katanya sekarang dijarang, sesuk udah ada lagi, besoknya udah ada lagi. Jadi sampai warga itu heran, datangnya itu dari mana? Sampai seperti itu. Kata mbah-mbah saya dulu seperti itu. Kemudian ada juga sekilas informasi dari mbah saya. Jadi kalau ada tenaga yang diambil, karena waktu itu pernah juga ada yang diambil. Padukuhan saya itu ada 2 yang diambil. Salah satunya namanya Pak Iman. Tambah saya itu. Dia dipekerjakan di daerah Jawa Barat. Bisa pulang karena melarikan diri. Sampai di rumah tinggal tulang dan kulit. Akhirnya
oleh kakaknya disembunyikan setelah pulang. Takut kalau nanti ketahuan Jepang itu akan dihukum. Hukum saat itu kata mbah saya itu ada namanya hukum kimpe. Hukum kimpe. Jadi hukum kimpe itu narapidana yang dari rumusan atau pencuri itu akan disuruh berdiri di tepi jalan. Kurang lebih begini. Begini kurang lebih, maaf ya. Ini nanti kalau ada orang lewat, dia suruh bilang, kalau saya misalkan pencuri bebek, ada orang lewat, kulo maling bebek. Setiap ada orang lewat, itu hukum kimpe saat itu. Kalau mencuri entok, kulo nyolong entok. Buat nyolong pertama. Boten. Nanti manggulnya kesenangan. Itu gambaran dari mbak saya seperti itu. Jadi ada hukum yang namanya hukum kimpe saat itu katanya. Hukum kimpe itu apa yang dilakukan akan diperagakan di tepi jalan dari pagi sampai siang. Belum berhenti ketika belum diperintah. Jadi itu beratnya masa Jepang. Akhirnya katanya jarang sekali ada pencuri, takut disuruh berdiri di tepi jalan. Kalau ada orang lewat, suruh mengatakan apa yang sudah dicuri. Katanya seperti itu. Juga dari cerita mbah saya, karena mbah saya itu lahir 1900, waktu dulu paham betul kejadian Jepang itu, waktu menjajah di negara kita. Ada cerita lagi bahwa Jepang itu minta ke masyarakat ada senjata-senjata simpanan. Kalau dulu namanya wesi aji, itu banyak diminta. Kemudian termasuk makanan. Mungkin itu untuk persiapan tentara-tentara Jepang yang berperang. Jadi katanya itu, kata mbak saya itu. Jadi banyak juga senjata-senjata mustika yang ada di daerah kita yang dilumpuhkan atau dikumpulkan oleh Jepang dibawa ke sana katanya. Ada lagi, setiap rumah suruh membuat lubang atau luangan. Kalau ada pesawat terbang, katanya suruh menggigit karet masuk di lubang. Kalau nggak menggigit karet, ditakut-takutin nanti giginya ngancing gitu katanya. Itu seperti itu, karena orang-orang kita mungkin belum tahu saat itu ya percaya. Jadi kalau ada pesawat itu diperkirakan akan ngebom atau menjatuhkan bom, sehingga masyarakat suruh masuk ke lubang, kemudian menggigit karet. Kalau ada bom yang meledak, giginya biar tidak ngancing, katanya seperti itu. Itu cerita-cerita dulu yang pernah terjadi ketika negara kita dijajah oleh Jepang. Sangat beruntung kita punya raja yang bijaksana, sehingga masyarakat Jogja tidak banyak dibawa ke Romusa oleh Jepang. Itu mungkin sedikit cerita dari apa yang sudah saya terima dari sesepuh, dari orang yang sudah menciptakan lagu yang kaitannya dengan selokan Mataram, dan mungkin bisa kita rasakan sampai sekarang manfaat dari selokan Mataram itu. Dan untuk Margodadi, karena di atasnya nanti ada jalan tol, mungkin sudah nanti kalau tolnya udah jadi tidak sebebas dulu lagi Pak, mungkin karena biasanya kan dipagari ya. Kalau dulu kan anak-anak bisa dekat selokan ambil atau mandi di situ, naik untuk pembuyangan dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti itu hanya tinggal sedikit mungkin yang tidak di bawah tol. Jadi yang bisa untuk arena main anak-anak mungkin nanti mungkin berkurang. Tapi manfaatnya masih sama karena pengairan tetap digunakan untuk persawahan dan untuk perikanan, masih sama saja. Mungkin itu sekilas informasi dari saya yang telah saya gali dari sesepuh-sesepuh yang ada di Margodadi dan lingkungannya, yang ada kaitannya dengan pembangunan selokan Mataram. Dan mungkin nanti kalau Bapak Ibu akan meresani, dan saya mohon meresani, cerita yang ada pada malam hari ini diantaranya gambaran kekerasan di Romusa, kemudian pembangunan selokan, juga ada konglomerat. Kalau sekarang, kalau dulu ya juragan yang meraup harta dari masyarakat yang tidak mampu. Kemudian
gambaran hukum Kimpe juga ada di pementasan berperak malam hari ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Jadi ternyata sangat berat perjalanan dari pengadaan Suakan Mataram ini, dan perlu kami sampaikan bahwa Suakan Mataram ini dibuat sekitar tahun 1943 ya Pak. Dan dulu namanya Kanal Yoshihiro, dan sekarang jadi Suakan Mataram, dengan diawali dari titik awal itu dari Karangtalu, Bligo, Kecamatan Luar, kemudian akhirnya di Dusun Randukunting, Taman Martani, Kecamatan Kalasan, sepanjang kurang lebih 30,8 km. Dan ternyata menurut informasi yang dapat kami terima, Suakan Mataram ini mampu mengairi areal seluas 15.734 hektar. Luar biasa nikmatnya sekarang dengan adanya Suakan Mataram. Dan saya mengaturkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak ketiga narasumber. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya generasi muda yang sekarang tinggal menikmati adanya Suakan Mataram, karena jelas tidak tahu seberapa berat perjuangan adanya Suakan Mataram. Untuk itu kami mohon Bapak sekalian tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih Bapak narasumber, dan nanti kami mohon untuk kita akhiri dengan foto bersama untuk dokumen khususnya oleh panitia. Gitu monggo, kami silakan. Terima kasih Pak. Pak Benny, terima kasih. Kita foto bersama dulu Pak. Kita pinggirkan dulu kursinya Pak, biar kita. Terima kasih Bapak sekalian, dan maka dengan foto bersama ini juga berakhir sehari saya pada malam hari ini, dan barangkali saya dalam mengantarkan ibadah tutur kata yang kurang berkenan. Saya Ibnu Sutopo mengatur banyak terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat menyaksikan pentas Ketoprak Mataram.